Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau dan mampu menyimak video pembelajaran untuk mata kuliah komunikasi terapeutik pada minggu ini. Mohon maaf, minggu ini saya tidak bisa berhalangan hadir untuk bisa tatap muka secara offline. Jadi perkuliahan kita akan gantikan metodenya dengan cara perkuliahan tatap maya gitu ya, tapi asinkronus, tidak secara langsung melalui video pembelajaran di YouTube. Ya baik teman-teman, seperti kontrak perkuliahan kita sebelumnya gitu ya, bahwa di tiap pertemuan kita akan membahas 2 bab dari buku komunikasi terapeutik yang sudah teman-teman miliki e-booknya gitu ya. Kita kilas balik lagi gitu ya. Kalau minggu lalu sebelumnya kita ngebahas soal definisi komunikasi terapeutik. Kita membahas mengenai apa sih sebetulnya komunikasi terapeutik itu. Komunikasi yang pada akhirnya ternyata faktor penyebab utama pasien sembuh itu bukan cuma hanya faktor obat kimia semata gitu, tapi ada peran komunikasi di sana yang pada akhirnya menjadikan suges gitu ya kepada pasien, ngerasa cocok atau enggak dan lain sebagainya. Semakin pasien ngerasa nyaman, semakin pada akhirnya tingkat stresnya jadi rendah. Jadi komunikasi terapeutik yang baik itu bisa mereduksi stres pasien. Pada akhirnya di pertemuan pertama kita udah ngejelasin bahwa penting banget loh gitu ya, keterampilan komunikasi ini tuh dimiliki oleh tenaga kesehatan, baik itu bisa perawat, bisa dokter, bisa apalagi terapis dan lain sebagainya. Kita ngebahas di sana soal urgensi keterampilan komunikasi terapeutik di dunia kesehatan gitu. Tapi tidak hanya ada di lingkup dunia kesehatan aja gitu ya, di dunia lainnya pun kayak dunia pendidikan juga bisa memakai komunikasi terapeutik, misalkan di ruang lingkup konselor gitu ya, ketika misalkan seorang psikolog atau psikiater menangani pasiennya gitu, atau misalkan guru BK gitu ya untuk menangani anak yang punya problem akademik ataupun orang tua ke anak gitu ya. Nah selanjutnya di minggu lalu juga kita review lagi gitu ya, kita ngebahas soal tujuan komunikasi terapeutik gitu ya. Kemarin kita ngebahas soal tujuan komunikasi terapeutik, manfaat dan fungsi komunikasi terapeutik. Nah di minggu ini kita akan membahas soal prinsip komunikasi terapeutik gitu ya. Nah teman-teman bisa buka e-booknya masing-masing yang sudah saya sharekan gitu ya. Kita masuk ke bab 3, prinsip komunikasi terapeutik. Nah sebetulnya apa sih yang menjadi dasar gitu ya untuk prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh tenaga medis ketika saat mereka bertemu dengan pasien gitu. Nah pertama adalah menurut Suryani tahun 2005 kita bisa sama-sama lihat bahwa hubungan perawat dengan klien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan gitu ya. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar win-win solution gitu ya. Jadi pasiennya merasa memiliki kebaikan dari hubungan yang terjalin gitu ya. Begitupun dengan dokter gitu. Sebetulnya komunikasi yang efektif itu beberapa waktu lalu kita ngobrol gitu ya, bahwa komunikasi terapeutik yang efektif antara dokter dan pasien tuh berpengaruh pada banyak hal gitu. Yang pertama, meningkatkan tingkat kepatuhan pasien terhadap rekomendasi medis dokter gitu. Jadi apa yang dokter rekomendasiin si pasien tuh patuh. Kalau patuh kan pada akhirnya obatnya misalkan diminum, istirahatnya dijaga, makannya juga dijaga, ya pada akhirnya pulihnya lebih cepat gitu ya. Yang kedua, pada akhirnya ketika komunikasi yang terjalin efektif antara dokter dan pasien, pada akhirnya membuat pasiennya nyaman gitu ya, puas, sehingga bisa meminimalisir tingkat komplain pasien terhadap dokter gitu. Apalagi di beberapa kasus ada juga ketidakpuasan pasien terhadap dokter yang pada akhirnya berujung pada kasus hukum gitu. Yang selanjutnya adalah perawat harus menghargai keunikan pasien. Nah, kita sama-sama tahu gitu ya bahwa
pasien tuh nggak baik-baik aja loh datang ke rumah sakit gitu ya. Bahkan ini lucu sih, ada beberapa klinik Pratama gitu ya atau Utama yang nyebutnya bukan rumah sakit tapi rumah sehat. Kalau di Cianjur tuh ada di klinik ini ya, Cigombong, yang ada di Cigombong, klinik keluarga. Nah, mereka tuh sebutnya bukan rumah sakit tapi rumah sehat. Nah, di mana di klinik tersebut menghargai bahwa setiap pasien tuh unik dengan ininya masing-masing gitu ya, dengan kondisinya masing-masing gitu ya. Perawat tuh juga harus menghargai setiap kondisi kesehatan pasien gitu ya, tidak ngejudge dan lain sebagainya. Dan komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri pemberi maupun penerima pesan. Dalam hal ini perawat harus mampu menjaga harga dirinya dan harga diri klien gitu ya. Jadi hal yang paling tidak boleh dilakukan oleh perawat gitu ya atau tenaga kesehatan adalah melakukan justifikasi gitu. Wah, ibu sih dapat penyakit X gara-gara ibu kebiasaannya Y kan, misalkan seperti itu gitu ya. Dan komunikasi yang menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya harus dicapai terlebih dahulu sebelum menggali permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah. Jadi sebetulnya idealnya gitu ya. Jadi prinsip dasar utama komunikasi terapeutik tuh adalah pada saat dokter dan pasien menjalin hubungan percaya gitu ya. Jadi idealnya pada saat ketemu dengan pasien pertama kali, si dokter nggak langsung melakukan diagnosa gitu ya, klaim atau pemecahan masalah, tapi menjalin hubungan kepercayaan dulu. Misalkan bisa bertanya nama atau misalkan menyampaikan salam, terus kemudian baru menanyakan keluhannya apa gitu. Jadi membuat pasien merasa nyaman dulu gitu ya. Nah, lalu kita akan beranjak ke B gitu. Lalu tekniknya seperti apa sih komunikasi terapeutik tuh? Yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, ini tuh penting banget. Jadi komunikasi itu bukan cuma ngomong loh teman-teman gitu ya, bukan cuma kita sebagai komunikator penyampai pesan, tapi juga ketika komunikasi itu berjalan dengan efektif, yang harus kita lakukan adalah sebagai komunikan atau penerima pesan gitu ya, karena kita bertugas sebagai penampung masalah dalam tanda petik tempat sampah gitu ya, tempat pasien berkeluh kesah tentang penyakit fisik atau psikis yang mereka rasakan. Karena sama-sama kita tahu saat ini dikenal banyak banget ya penyakit psikosomatis tuh penyakit badan soma yang diakibatkan dari terganggunya fisik. Contoh misalkan penyakit kardiovaskular kayak tekanan darah gitu ya. Untuk orang-orang yang mempunyai penyakit dengan kardiovaskular kayak misalkan tekanan darah tinggi, jantung gitu ya, koroner gitu ya, mereka tuh nggak boleh terlalu marah atau kesal gitu, karena ketika mereka marah gitu ya, saluran darahnya jadi menyempit ya, pada akhirnya terjadi serangan jantung. Atau misalkan contohnya orang yang punya penyakit mah kronis gitu ya, mereka juga jangan terlalu stres, karena ketika mereka stres gitu ya, asam lambungnya jadi naik. Ketika asam lambung naik ya, pada akhirnya mahnya jadi jadi kambuh gitu ya. Nah, pada akhirnya gitu ya, prinsip atau teknik komunikasi terapeutik yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian gitu ya. Mendengar dan mendengarkan beda loh teman-teman. Mendengar itu dalam bahasa Inggris hearing gitu ya. Hearing itu adalah proses secara fisiologis gitu ya, si kuping kita tuh ngedengerin gelombang suara gitu ya udah, tapi fisiologis doang gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sering ada kata-kata gini loh, masuk telinga kiri keluar telinga kanan, nah gitu. Jadi proses ini aja, proses fisiologis aja secara fisik. Sedangkan mendengarkan, listening, adalah menyimak, mendengarkan secara aktif atau memberikan perhatian penuh gitu ya pada objek yang atau suara-suara yang kita dapatkan gitu. Jadi ketika misalkan ada suara masuk ke telinga kita proses nih, olah nih di otak kita gitu. Nah, hal ini kalau di buku teksnya ya, perawat harus mendengarkan masalah yang disampaikan oleh klien atau pasien gitu ya, mengenai perasaan, pikiran atau persepsi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi pada saat proses mendengarkan ini kita harus benar-benar menyimak pasien gitu. Misalkan menghadapkan tubuh kita dengan tubuh pasiennya sejajar, eye contactnya berjalan gitu ya, jadi saling berhadapan, mendengarkan dengan penuh hikmat.
Gitu ya Bu ya. Terus Bu. Iya Bu. Nah, idealnya seperti itu menanggapi ketika pada saat yang tepat. Tapi jangan sampai si perawat itu atau si dokter itu memotong pembicaraan gitu, yang pada akhirnya mendominasi obrolan tersebut, jangan gitu. Jadi tugas kita adalah pada saat itu sebagai komunikan atau penerima pesan, bukan sebagai komunikator. Yang selanjutnya adalah yang kedua, teman-teman bisa simak di buku teks, adalah menunjukkan penerimaan, mendukung dan menerima dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Menerima bukan berarti menyetujui, menerima berarti mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan. Jadi di sini idealnya seorang tenaga kesehatan itu posisinya harus netral ya. Jadi tadi seperti yang disebutkan di awal, nggak boleh ada justifikasi, karena kalau justifikasi pada akhirnya nanti pasien defensif, apalagi mengkritik nggak boleh gitu ya. Karena ketika seseorang dikritik, dia tuh akan defensif, membangun benteng pertahanan diri gitu, yang pada akhirnya dia punya alasan tertentu loh untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi jangan langsung ngejudge gitu ya. Menunjukkan penerimaan. Salah satu cara teknik menerima adalah memberikan perhatian penuh, yang pertama. Terus yang kedua si gesture-nya ini, kalau misalkan kita duduk bareng sejajar posisinya, si pundaknya agak condong ke depan. Agak condong ke depan itu menunjukkan perhatian dan penerimaan kita gitu ya. Bukan gini nih, wah jadi gimana Bu? Nggak kayak gitu kan, tapi dicondongin gitu ya. Condong ke depan, kemudian kita eye contact gitu ya, menghadapkan wajah kita kepada pasien, lalu mata kita juga ke pasien ini gitu, ada kontak mata gitu ya. Yang ketiga, kemudian menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Nah, tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai masalah yang telah disampaikan oleh klien. Oleh sebab itu, sebaiknya pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi klien. Jadi gini loh teman-teman, biasanya kalau di klinik gitu ya, atau misalkan di rumah sakit dan di fasilitas atau lembaga kesehatan lainnya, sebelum ketemu sama dokter, biasanya kita ketemu sama perawat dulu gitu. Nah, biasanya kita ditanyain, biasanya ditimbang, ditensi, kemudian ditanyain gitu ya, keluhan kita apa gitu ya. Misalkan gini, Ibu sakit apa Bu gitu ya, misalkan, oh ini diare, wah sebelumnya emang makan apa. Nah, sebelumnya makan apa adalah pertanyaan yang berkaitan dengan keluhan pasien gitu, karena pada akhirnya informasi awal itu akan menjadi medical record atau MR yang akan disetorkan kepada dokter. Jadi sehingga ketika dokter bertemu sama pasien ketika konsultasi gitu ya, akan nyambung gitu ya, atau pada akhirnya si penyakit yang dirasakan pasien akan terakumulasi di medical recordnya dia gitu, di riwayat kesehatan yang sudah direkam di klinik tersebut. Jadi pada akhirnya, oh ibu punya sakit X karena gitu ya, punya riwayat Y sebelumnya, misalkan seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah mengulang ucapan klien dengan kata-kata sendiri. Melalui pengulangan kembali kata-kata klien, seorang perawat memberikan umpan balik bahwa perawat mengerti pesan klien dan berharap komunikasi dilanjutkan gitu ya. Jadi komunikasi yang baik adalah yang efektif itu adalah yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Pada akhirnya ada persamaan persepsi gitu ya, yang pada akhirnya lebih bagus lagi kalau ada timbal balik. Misalkan contohnya kayak gini, ya ibu sakit apa? Sakit ini Neng. Oh sakit di gigi ya Bu, gigi sebelah mana? Di kanan, di kiri, atau di atas, atau di bawah? Oh sebelah situ ya Bu ya. Kerasanya gimana Bu? Nah jadi ada pengulangan pesan yang pada akhirnya lebih membuat si pasiennya tuh lebih terbuka lagi untuk mengeksplor apa sih yang dia rasakan atau keluhan yang dia rasakan gitu ya. Selanjutnya adalah yang kelima, melakukan klarifikasi. Klarifikasi terjadi pada saat perawat menjelaskan dalam kata-kata mengenai ide atau pikiran yang tidak bisa dijelaskan oleh klien. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menyamakan pengertian gitu. Misalkan gitu ya, Bu sakit apa? Katanya gitu. Wah sakit gigi ya Bu ya. Nah misalkan gitu, melakukan klarifikasi. Atau misalkan ketika si pasien ngomongnya nggak terlalu jelas, kita klarifikasi aja, maksudnya gini nggak Bu gitu ya. Lalu selanjutnya adalah fokus. Nah teman-teman sisanya bisa explore sendiri. Dari 6 yang sudah disebutkan masih ada berapa ya? 20 kurang 6 berapa ya? 14 lagi yang teman-teman bisa pelajari sendiri gitu ya, bahwa
komunikasi yang terjadi antara dokter dan pasien juga harus menyatakan hasil observasi. Jadi di situ si tenaga kesehatan harus menyampaikan bahwa hasil dari pengamatan mereka gitu ya, menawarkan informasi, diam, meringkas, memberikan penghargaan, menawarkan diri, memberikan kesempatan pada klien untuk memulai pembicaraan, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan, menempatkan kejadian secara berurutan, memberikan kesempatan kepada klien untuk menguraikan persepsinya. Nomor 18 refleksi, nomor 19 asertif, yang terakhir humor. Nah, sisanya teman-teman yang disebutkan satu persatu tadi bisa dipelajari sendiri di rumah dan maksudnya di tempat masing-masing ya gitu. Dan kemudian teman-teman silahkan sebutkan gitu ya pengalaman yang paling menarik gitu ya, yang teman-teman rasakan gitu ya pada saat melakukan konsultasi dengan dokter atau perawat gitu ya, atau terapis atau apapun gitu ya, ataupun pengalaman unik gitu ya, atau pengalaman yang teman-teman rasain pada saat merasakan difasilitasi oleh komunikasi terapeutik gitu ya. Contoh misalkan ketika teman-teman, saya pernah gitu ya mendapatkan gitu ya komunikasi terapeutik di klinik X pada saat kejadiannya Y gitu, misalkan seperti itu. Silahkan teman-teman share pengalaman komunikasi terapeutik teman-teman di lembaga kesehatan, baik itu di klinik, di rumah sakit gitu ya, ataupun di lembaga kesehatan lainnya, dan tuliskannya di kolom komentar ya. Itu sebagai sebagai bukti kehadiran teman-teman bahwa teman-teman sudah menyimak video ini. Jadi diulangi lagi, tugasnya adalah silakan teman-teman share pengalaman komunikasi terapeutik yang teman-teman rasain gitu ya dengan dokter, perawat ataupun terapis lainnya. Segitu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalaupun ada yang ditanyakan silakan kita diskusikan atau konsultasikan di WA group. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.